Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diskadi Syahrani, kelas PIAL 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pengembangan bahasa yang telah saya buat, terutama dalam pengembangan membaca, menyimak, dan menulis. Nah, sebelum saya menjelaskan media yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai menyimak dan menulis. Pertama yaitu membaca. Jadi membaca yaitu berupa kegiatan menelaah atau mengkaji suatu isi dari tulisan baik secara lisan maupun di dalam hati. Nah, di dalam membaca juga terdapat 5 tahapan membaca. Untuk kelima tahap tersebut, yang pertama yaitu tahap fantasi, yang kedua tahap membaca gambar, yang ketiga tahap membaca lancar, yang keempat konsep pembentukan diri, dan yang kelima pengenalan bacaan. Kemudian menyimak yaitu mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, konsentrasi, dan pemahaman untuk memperoleh informasi dan memahami maknanya. Nah, kemudian menulis yaitu menirukan suatu tulisan atau lambang, terutama untuk anak usia dini, yaitu diberikan contoh yang mudah ditirukan oleh anak. Karena di dalam menulis terdapat 4 tahapan menulis. Pertama yaitu tahap mencoret, yang kedua pengulangan secara linier, yang ketiga menulis secara random, dan yang keempat yaitu menulis nama. Ya, dalam pembuatan media ini saya menggunakan STPPA usia 5 sampai dengan 6 tahun. Nah, untuk yang pertama yaitu melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan, memahami kata dalam cerita, kemudian menuliskan nama sendiri, dan yang terakhir menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Yang pertama yang saya buat terkhusus untuk membaca, saya mempunyai pakasim yaitu papan membaca simbol. Nah, di sini saya mempunyai simbol huruf A, B, dan C. Nanti ini khusus anak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Nah, anak sebelumnya kita ajak tebak-tebakan dulu. Kira-kira apa ya kata yang diawali dengan huruf A, B, maupun C. Nah, kemudian setelah kita main tebak-tebakan dengan anak-anak, di sini di dalam setiap kotak itu nanti bisa kita tarik. Nah, jika kita tarik keluar, di sini membentuk kata ayam. Nah, begitu pula sama dengan B dan C. Jika huruf C ini ada kata candi. Nah, setelah itu nanti kita ajak teman-teman untuk menyusun kata yang diawali dengan huruf A, B maupun C. Nah, kita nanti membiasakan anak untuk berperilaku mandiri ya teman-teman. Jadi nanti mereka bisa memilih mau huruf A, B maupun C. Nah, nanti anak-anak mengambil huruf yang ada di dalam kotak ini. Misalnya B, saya mempunyai contoh kata untuk yang diawali dengan huruf B, yaitu diawali dengan huruf B dahulu ya teman-teman. B, E, kemudian kita cari lagi B, E, dan K. Nah, jadi kita mempunyai kata bebek yaitu yang diawali dengan huruf B. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mencari kata yang berawalan dari huruf C maupun dengan A, nanti kita persilakan anak-anak untuk mencari huruf-huruf yang ada di dalam sini ya teman-teman. Selanjutnya untuk menulis, kegiatan menulis saya mempunyai kotak tulis. Nah, di sini sudah ada 3 kotak surat, di mana nanti di setiap kotak ada berupa isi pertanyaan atau perintah untuk anak-anak. Nah, yang pertama, jika kita buka di kotak yang pertama, kita buka, di sini ada tulisan siapa namamu. Nanti kita beri tebakan anak-anak, siapa namamu. Nah, nanti mereka akan menjawab, misalnya nama saya Danis. Nah, setelah dari kotak yang pertama kita menilai anak-anak, kemudian kita beralih ke kotak yang kedua ya teman-teman. Dan di kotak nomor 2 ada tulisan
penanya atau dan di kotak nomor 2 ada pertanyaan berupa siapa namaku. Nah, nanti selain anak-anak mengenali dirinya sendiri, juga anak-anak mengenali nama teman-temannya. Nah, setelah itu kita beralih ke kotak nomor 3. Nah, di sini ada kegiatan menulis anak. Nah, di sini ada pertanyaan berupa tuliskan namamu. Nah, nanti anak-anak dapat secara bergantian menuliskan namanya masing-masing di tempat yang sudah saya sediakan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kolom dapat digunakan anak untuk menulis namanya. Misalnya yang pertama, tadi itu kan saya mengambil contoh nama Danis. Nah, nanti Danis berkesempatan untuk menuliskan namanya di bagian yang pertama dengan mengambil satu spidol yang sudah saya sediakan ini. Nah, kemudian menuliskan namanya di sini secara bergantian. Nah, setelah itu nanti ini dapat digunakan lagi dengan cara ditempelkan di tembok ya teman-teman. Ini sekedar saya jelaskan, jadi saya gunakan lebih dekat supaya mudah dalam memahaminya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media yang saya buat, yaitu untuk kegiatan menyimak anak. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai media untuk kegiatan menyimak anak. Di sini saya mempunyai papan bercerita seperti ini, teman-teman. Papan ini saya buat bertujuan untuk melatih daya pikir anak atau daya ingat anak untuk menyimak dari suatu cerita atau dongeng yang dibawakan. Nah, di sini saya juga mempunyai 5 tokoh dengan tema binatang. Seperti ini, teman-teman. Yang pertama, di sini ada gajah, kemudian ada ayam, ada kelinci, ada burung hantu, dan ada singa. Nah, nanti masing-masing tokoh binatang ini akan saya letakkan di papan cerita ini. Misalnya seperti ini ya, teman-teman, untuk penataannya. Di sebelah kanan di sini ada rumah burung. Kita letakkan burung hantu di sebelah sini. Kemudian ayam di rumah ayam sebelah sini. Dan untuk kelincinya saya letakkan di sebelah sini ya, teman-teman. Gajahnya di sebelah ayam dan depan sendiri adalah singa. Jadi nanti terserah bagaimana untuk peletakannya. Jadi tidak harus kelima binatang ini diletakkan secara bersamaan, tetapi akan saya gunakan berdasarkan alur cerita yang saya bawakan. Seperti itu, teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.